tips untuk menjadi guru penggerak, terus kemudian Pak Satriawan tadi bagaimana apa itu kurikulum penggerak dan isinya bagaimana. Nah, Pak Jamaluddin, kita ingin tahu bagaimana perspektif organisasi profesi seperti IGI ini, perspektifnya seperti apa, implementasinya kurikulum penggerak ini seperti apa di sekolah, kira-kira gitu Pak mungkin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih moderator dan sahabat saya, teman-teman semua yang berada di ruang ini dan di ruang Zoom, yang kurang lebih ada 6 orang. Dan di sini saya lihat masih semangat Bapak Ibu ya. Ya. Karena saya melihat jamnya sudah jam 16.31, jadi kayaknya pada khawatir dengan sholat asar. Mudah-mudahan kita tidak terlalu lama. Baik Bapak Ibu, jadi yang pertama, ya, apa yang sudah disampaikan sahabat saya itu betul, ya. Jadi beliau yang tahu persis tentang perubahan kurikulum. Kalau kita melihat Bapak Ibu, perubahan kurikulum itu kan sangat dinamis ya. Jadi kalau saya menganggap apapun kurikulumnya, guru solusinya, ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu resah dengan perubahan-perubahan kurikulum karena itu dinamika. Jadi ketika Bapak Ibu resah, maka tidak akan ada solusi-solusi tentang apa yang Bapak Ibu akan lakukan. Jadi apapun kurikulumnya, guru solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita membaca ya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional, itu kan kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Saya bacakan Bapak Ibu, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Ingat, ada kata-kata beriman dan bertakwa. Kalau kita melihat di kurikulum 2013, ini masuk dalam KI 1 dan KI 2, yaitu sikap sosial dan spiritual. Nah, di kurikulum Merdeka sebetulnya tetap ada nilai-nilai karakter itu Bapak Ibu. Jadi bedanya apa sih Pak Bu? Kalau kita melihat itu pada prinsipnya perbedaannya antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini tidak terlalu jauh, ya. Jadi kalau lihat, saya lihat seperti itu. Jadi tadi betul. Jadi kita jangan sampai adanya kurikulum Merdeka ini kita menginjak kurikulum 2013 itu tidak berhasil, atau kurikulum sebelumnya. Saya setuju. Saya termasuk produk kurikulum misalkan 94 misalkan. Berarti kita tidak berhasil dong. Nah, tadi yang saya katakan bahwa ketika perubahan kurikulum itu adalah dinamika. Kita harus bergerak. Kalau kita tidak bergerak, kita tidak berubah, maka pendidikan kita akan tertinggal dengan pendidikan-pendidikan di luar negeri. Saya teruskan Bapak Ibu, di situ juga adalah kata-kata kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu. Nah, berilmu itu kan kalau di kurikulum 2013 itu adalah KIKD. Kalau ini tadi adalah capaian, CP. Ya, capaian pembelajaran. Berilmu dan kreatif. Nah, dengan modelnya project-project itu sebetulnya. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu, tadi betul apa yang dikatakan Pak Romi, ujungnya itu adalah tujuan pendidikan nasional. Apapun kurikulumnya itu adalah ujungnya adalah tujuan pendidikan nasional. Kalau kita melihat kurikulum 2013 sama, beriman, berilmu, kreatif. Di Merdeka Belajar juga sama, adanya karakter, adanya capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami itu sama-sama Bapak Ibu. Kalau kita lihat tokoh pendidikan kita, Ki Haji Dewantara itu mengatakan pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Budi pekerti itu adalah kekuatan batin dan karakter, pikiran dan tubuh anak. Jadi kalau kita lihat sinkronnya dengan tujuan pendidikan nasional, ini sangat sinkron sekali. Ya, mudah-mudahan dengan perubahan undang-undang nanti ya, walaupun isunya sudah sangat luar biasa Pak. Jadi mudah-mudahan ini kita sebagai organisasi profesi mudah-mudahan bisa mengawal ini. Karena tujuannya adalah untuk kepentingan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, saya akan
lanjutkan, kalau kita melihat tadi Pak Satriawan mengatakan bahwa betul. Jadi pada tahun 2021-2022 itu adanya sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu, kita diberikan pilihan, ya. Apakah kita tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh? Yang kedua, kurikulum darurat yang sudah kita lakukan pada saat ini. Yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Jadi jangan sampai nanti kurikulum merdeka ini sama seperti ketika kurikulum 2013. Kita semua sekolah dipaksakan, kalau nggak salah ya Pak Satriawan ya, kita dipaksakan. Sebetulnya kurikulum 2013 bagus Bapak Ibu, cuma kita dipaksakan untuk langsung melakukan itu. Nah, mudah-mudahan di kurikulum merdeka ini kalau kita melihat ini ada 3 pilihan, sehingga sekolah-sekolah yang belum siap itu masih ada pilihannya. Kita masih bisa menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Kita bisa menggunakan kurikulum darurat yang sudah dimodifikasi, atau kalau memang sekolah kita sudah siap, maka kita menggunakan kurikulum merdeka itu sendiri. Yang berikutnya Bapak Ibu, dari 3 pilihan, kalau kita lihat pada tahun 2022-2023 itu ada 3 pilihan. Apakah kita menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang kita laksanakan Bapak Ibu? Artinya apa Bapak Ibu? Jadi kita tetap menggunakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, tapi kurikulum satuan pendidikan kita tetap seperti biasa. Yang kedua adalah menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi yang sudah disediakan oleh pemerintah kita gunakan. Atau pakai cara yang ketiga, kalau memang kita sudah siap, kita menggunakan kurikulum merdeka, menggunakan adopsi sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Nah, IGI sendiri Bapak Ibu, kita sedang melakukan kegiatan program pendidikan penggerak Merdeka Belajar. Ini kita laksanakan untuk 1.000 guru seluruh Indonesia di 34 provinsi dan ada 50 guru pendamping. Mudah-mudahan ini kita akan laksanakan sebanyak 15 angkatan. Ini adalah bagian dari organisasi profesi IGI, bagaimana teman-teman baik pengurus, anggota itu mengetahui tentang kurikulum Merdeka Belajar. Terakhir dari saya Bapak Ibu, mari kita renungkan Bapak Ibu, apa sih tujuan pembelajaran sesungguhnya yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah tujuan pembelajaran yang kita lakukan adalah untuk sekedar supaya anak-anak paham materi yang kita sampaikan, atau sekedar sebagai kewajiban kita sebagai guru? Kalau tujuan pembelajaran kita sampai situ saja Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan tertinggal oleh kecanggihan teknologi. Tetapi sesungguhnya tujuan pembelajaran yang kita lakukan adalah selain kita ingin mencerdaskan anak-anak, nilai-nilai karakter itu sangat penting Bapak Ibu. Saya sering mengatakan bahwa ketika tujuan kita belajar adalah hanya bagaimana bisa supaya anak-anak bisa memahami materi yang kita sampaikan, tidak mengajarkan tentang nilai-nilai karakter, maka Bapak Ibu akan terkalahkan oleh Google. Kenapa Bapak Ibu? Sekarang anak-anak sangat mudah sekali Bapak Ibu. Ketika ingin mencari jawaban, ya, jawaban yang Bapak Ibu kasih, anak-anak tinggal menyebutkan pertanyaan tersebut, maka akan muncul jawabannya. Nah, kalau tujuan pembelajaran Bapak Ibu hanya untuk mencerdaskan supaya anak bisa tahu dan sebagainya, maka Bapak Ibu akan terkalahkan oleh teknologi. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, nilai-nilai karakter itu tidak bisa dikalahkan oleh teknologi. Jadi saya berpesan kepada teman-teman di Pergenu, selain pengetahuan yang Bapak Ibu berikan, karakter itu sangat penting Bapak Ibu. Karena di kurikulum apapun, nilai-nilai karakter itu akan muncul
muncul selalu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Jamaluddin ya, 15 lagi, beliau luar biasa.